Ya Pak ya. Baik. Masalah kulit, gimana Pak Ustaz? Boleh dijual kulit untuk keperluan operasional panitia? Bapak Ibu, menjual kulit untuk operasional panitia tidak dibolehkan. Tapi menjual kulit boleh. Untuk apa? Begini caranya. Kalau Bapak Ibu menjual kulit, kena begini. Kalau kulit ini kalau dibagi-bagi sedikit-sedikit untuk peserta, apa yang terjadi? Kulit itu mubazir dia. Padahal dia bisa dimanfaatkan. Maka di sini panitia buat kebijakan, barangkali diberitahu nanti seluruh orang yang akan menerima kulit, bilang sama dia ataupun Bapak Ibu, tidak ada masalah. Umpamanya bapak-bapak para panitia membuat kebijakan kulit itu dijual. Dan itu pendapat Imam Abu Hanifah, dijual kulit itu, kemudian hasil duit dari penjualan kulit itu diberikan kepada orang-orang bukan biaya operasional. Kalau bapak jadikan dia biaya operasional, maka itu sudah menjadikan bagian hewan korban sebagai upah. Wallahu a'lam bishawab. Kasih dia orang miskin. Kemudian bolehkah daging korban diambil untuk dimasak? Sudah kita jawab ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian mohon penjelasan tentang tempat korban penyembelihan, masjid, musalla, komunitas yang tempatnya berdekatan dengan masjid dan musalla. Bapak Ibu sekalian, kenapa tradisi kita Bapak Ibu sekalian menyembelih korban dekat masjid? Sebenarnya itu Bapak Ibu ada sunnahnya. Cuma di dalam hadis-hadis Rasulullah itu, para sahabat dulu berkorban itu di musalla, dekat musalla. Tapi musalla dalam istilah hadis di zaman Rasulullah bukan sama dengan istilah musalla kita sekarang. Musalla yang kita sebut musalla sekarang itu sebenarnya Pak hakikatnya masjid itu. Karena definisi masjid adalah seluruh gedung yang kita bangun khusus untuk Kalau musalla itu untuk salat 5 waktu itu masjid namanya. Cuman beda masjid dengan masjid jami' dengan musalla. Kalau kita musalla hanya untuk solat 5 waktu, kalau masjid ada kan itu, padahal semuanya itu adalah masjid. Maka musalla itu Pak ada namanya tahiyatul masjid. Yang disebut musalla di zaman Rasulullah itu lapangan tempat solat. Maka kalau Bapak ke Madinah sekarang, Bapak berziarah atau kunjung di sekitar Masjid Nabawi itu ada namanya masjid Pak, namanya masjid musalla. Sudah masjid musalla. Kenapa masjid musalla namanya? Karena itu dulu Pak, lapangan tempat Rasulullah salat Idul Fitri, Idul Adha, salat istisqa, minta hujan. Maka setelah wafat Rasulullah dibangunlah masjid di situ namanya. Tapi dulu namanya musalla. Sekarang dibuat masjid namanya masjid itu namanya masjid musalla. Coba nanti Bapak Ibu pergi ke Madinah, tanya mana masjid musalla di sini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dahulu dalam hadis-hadis Sahih Bukhari dan Muslim, kemarin baru saya di Bangkinang di Islamic Center menguraikan sebuah hadis begini. Jadi dari seorang sahabat menceritakan, saya pernah solat Idul Adha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Rasulullah solat dan khutbah, jadi selesai Rasulullah solat khutbah, Rasulullah lihat. Ketika Rasulullah sudah selesai, dilihat sudah bergelimpangan kambing-kambing, sudah tumbang, sudah disembeli. Rasulullah baru selesai khutbah. Kambing-kambing sudah pada tumbang. Bapak Ibu, langsung Rasulullah bersabda. Ini hadis Sahih Bukhari Muslim. Man zabaha qabla as-salati falyazbah makanahal ukhra. Wa man lam yazbah falyazbah bismillah. Langsung Rasulullah berkhutbah waktu itu, diceramainya sahabat. Barang siapa di antara kalian, siapa ini yang menyembelih? Ingat, siapa yang tadi menyembelih sebelum salat dilaksanakan, maka hendaklah diganti hewan korbannya dengan hewan lain. Disuruh Rasulullah mengganti. Artinya apa? Kalau disembelih hewan korban itu sebelum waktu salat, maka tidak sah sebagai korban, harus diganti dengan korban yang lain. Itu Bapak Ibu sekalian. Ini kita bukan masalah itu, tapi apa? Masalah sahabat pada menyembelih korban di musalla.
Karena sudah berkelimpangan. Jadi tradisinya mereka itu ketika solat Idul Adha langsung menarik kambingnya Pak ke tempat solat. Maka ada tradisi di daerah kita Pak, kalau solat Idul Adha tu bawa kambing. Bapak Ibu sekalian, jadi langsung setelah itu disembelih mereka di situ. Nah, itu yang membuat mereka mengatakan bahwa hewan korban itu disembelih di musol, di tempat solat. Nah, Bapak Ibu, sekarang kan begini Pak, kita berhadapan dengan berbagai aturan syariah seperti masjid. Kalau Bapak buat korban di masjid, tidak ada masalah. Tapi yang pertama Bapak Ibu ya, maksud menyembelih hewan korban dekat masjid itu musola, maksudnya di mana tempat solat Idul Adha. Kenapa kita di masjid? Karena rata-rata kita solat di masjid, maka dekat masjid itu kita sembelih hewan korban kita. Tapi ingat, ada aturan lain. Kita wajib menjaga kebersihan. Itu kewajiban itu Pak. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat, an-nabniyal masjid wa amarana bitanzifiha. Kami diperintahkan Allah untuk membangun masjid dan Rasulullah mewajibkan kepada kami menjaga kebersihannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kita sembelih korban itu dekat masjid, lalu akan berpengaruh merusak nanti ibadah orang di masjid, maka jangan. Saya ini mohon maaf Pak, pernah saya ceramah seminggu setelah hari raya korban, ceramah di masjid, hampir pingsan saya lagi Pak. Bau darah itu minta ampun. Atau bagaimana orang solat itu Pak? Terhalang pula orang solat berjamaah gara-gara. Jadi kita jangan paksakan itu. Maka kalau kita paksakan juga dekat masjid, jaga kebersihan. Bagaimana supaya tidak ada karena jangankan bau itu Pak, bau bawang saja yang kita makan dari rumah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang makan 2 buah ini, jangan hadir di masjid kami. Begitu menjaga bau masjid itu Pak. Ini dikesembeli, setelah itu dibiarkan begitu saja. Sebulan orang tak masuk masjid. Itu menghalang orang masuk pula kita nanti. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Itu berbahaya lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, wallahu a'lam bissawab. Maka apa, cari tempat, kalau ada tempat khusus yang lebih jauh menjaga kebersihan tidak masalah. Bagaimana hukumnya kalau kulit hewan korban dinilai dengan uang? Ini kita sudah apakan tadi, dijual uangnya untuk dibagi fakir bikin itu aja. Jangan dijadikan pula ke masjid, kas masjid apa enggak, itu ke fakir miskin, kena hak mereka. Tanya Ustaz, bolehkah panitia yang bekerja menyelenggarakan korban diberikan? Tak boleh. Saya sudah jawab tadi. Apakah korban bisa dilaksanakan tidak di masjid, musalla, di mana saja, di tempat penyembelihan jam apa, di rumah juga lebih baik, di rumah masing-masing, tidak ada masalah. Apakah kulit hewan korban boleh dibagikan kepada panitia? Bagaimana hukumnya? Bapak Ibu, tidak boleh khusus untuk panitia. Tapi apa, kalau dia menerimanya sebagai peserta atau warga, tidak ada masalah. Tapi jangan sebagai panitia. Apakah boleh daging peserta korban diberikan kepada pekerja sebagai upah pekerja? Kalau boleh, tidak boleh. Bapak Ibu sekalian, ini lagi, siapakah yang dikatakan mampu orang-orang berkorban? Tadi kan ada hadis tadi, siapa yang mampu berkorban maka hendaklah berkorban. Kalau tidak ada gunanya salat Idul Adha. Mampu berkorban ini Bapak Ibu ada 2. Pertama sekali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini mengatakan bagi orang yang mampu hukum berkorban wajib. Kalau tak berkorban dia berdosa. Cuma apa ukuran kemampuan yang distandarkan oleh Imam Abu Hanifah? Ukurannya kalau dia memiliki harta pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik, dia memiliki harta 1 nisab zakat. Umpamanya emas, berapa nisab emas? 85 gram. Kalau seandainya Bapak Ibu punya uang 85 gram atau emas, maka wajib berkorban, kalau tidak berdosa, kata Imam Abu Hanifah. Begitu juga uang senilai dengan 85 gram emas. Berapa sekarang emas 1 gram? 1 juta. Berarti apa? Lihat nanti deposito. Anjurkan jemaah masing-masing lihat depositonya. Kalau sampai depositonya 85 juta, maka wajib dia berkorban. Kalau tidak berdosa. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Syafi'i, dianjurkan sunat muakkad berkorban itu bagi
orang yang mampu dan tidak mampu, bagi orang kaya dan orang miskin. Maka berkorban ini bukan hanya ibadah orang kaya, tapi juga ibadah orang miskin. Apa standarnya kemampuan oleh Imam Syafi'i? Begini, apabila seseorang atau kepala keluarga memiliki kelebihan uang di hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik lainnya untuk membeli seekor kambing berlebih daripada nafkah dirinya dan keluarganya. Umpamanya dia anak istri di rumah itu 5 orang, setiap hari butuh biaya 300.000. 4 hari berapa? 1.200.000. Dia di 4 hari itu punya duit 4 juta. Berarti Bapak Ibu masih sisa dia berapa itu? 2.800.000. Bisa nggak membeli seekor kambing? Bisa. Maka apa? Hendaklah dia itulah batasan kemampuan. Selama 4 hari itu dia memiliki uang kelebihan dari nafkah untuk membeli seekor kambing, maka hendaklah dia berkorban. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya ada pegawai negeri, maklum pegawai sekarang Pak, kadang-kadang pas Idul Adha di tengah bulan atau di bulan tua. Bulan tua tahu? Di akhir bulan pas hari Idul Adha Pak. Biasa nerima gaji kapan? Di bulan muda, awal bulan. Pegawai ini kan kadang belum 2 minggu menerima gaji sudah habis oleh kredit, membayar kredit. Jadi Bapak Ibu pas Idul Adha tak ada duit, tapi ada nanti uang gaji yang akan diterima. Lalu Bapak Ibu sekalian, ada orang yang bisa mengutangkan dulu. Ini Pak, saya pakai uang saya dulu. Maka hendaklah dia berutang untuk berkorban. Begitulah itu. Tapi dengan catatan ada nanti garansinya, karena gajinya di awal baru dia bayar. Itu kata ulama. Baik Bapak Ibu, maka jangan sampai tak berkorban. Kalau solat Idul Adha berbeda, siapa yang kita ikuti, pemerintah atau organisasi? Pemerintah. Jangan organisasi. Ya Pak ya. Tapi kalau Bapak ikut organisasi silakan, tapi berhari rayanya sama-sama seperti kan dalam puasa kemarin saya sudah katakan, tidak ada masalah hisab, masalah ru'yah, itu masalah istihad. Silakan. Kalau ada organisasi dia menetapkan 1 Syawal berdasarkan hisab, mungkin 1 Syawal hari Selasa, tapi pemerintah berdasarkan ru'yah hari Rabu, maka yang bagi ngotot umpamanya hari Selasa 1 Syawal silakan, maka di hari itu mereka berbuka. Tapi untuk berhari raya bersama-sama, jangan hari raya sendiri. Ibu tepat. Karena masalahnya bukan solat Pak, hari raya itu bukan solat perkaranya Pak. Ini yang kadang-kadang salah pahami Pak. Itu kan solat Idul Adha, Idul Fitri. Masa solat Idul Fitri tanggal 2, tanggal 1? Pak, bukan masalah solat. Kalau lah masalah solat, apa kata Rasulullah? Rasulullah Bapak Ibu menyuruh kita di solat Idul Fitri itu seluruhnya semuanya hadir. Maka keluar perempuan, ya kan? Keluar semuanya, yang tua, yang muda, anak-anak, kemudian juga wanita yang haid, yang nifas, yang dipingit, semuanya disuruh keluar solat Idul. Untuk apa orang haid disuruh keluar? Tuh, boleh solat mereka? Berarti Pak, bukan solat menjadi perkara. Yang menjadi perkara adalah syiarnya, meriahnya. Begitu juga nanti masalah Idul kebersamaan. Itulah maqasid syariahnya. Kalau bisa dipercepat jam 22.30 kita akhir. Sudah ini. Ya tinggal 5 menit lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, apa hukum daging korban yang dibagikan kepada pekerja? Sudah dijawab. Sama. Ada polemik terhadap zona arah kiblat. Ini masalah arah kiblat kita jawab nih. Yang punya arah kiblat nanti undang saya nanti membahasnya di masjidnya. Ini panjang kajinya Pak. Ini harus saya yakinkan ini. Ini banyak kalau saya jawab sering-sering dia tidak percaya dia. Karena biasa saya kaji di masjid, saya bawa buku-buku, saya nukil. Alhamdulillah Bapak Ibu banyak selesai komplit ini. Ini roba-roba miring apa. Masjidnya bagus dimiring-miringkan pula. Karena bedanya cuma 20 derajat, 20 apa. Seharusnya kalau berobat itu ngaji. Kita tradisi ngaji ini kadang kurang. Sebelum dibuat sesuatu itu cari ilmunya dulu.
Apa aturan? Jangan dibuat-buat aja. Itu perasaan-perasaan, logika-logika. Tak bisa agama ni logika-logika, Pak. Agama ni syariat. Maka ngaji. Maka kita kaji nanti. Siapa masjid bermasalah. Nanti telefon saya nanti, saya bahas nanti. Pak Ustaz, apakah kulit sapi korban boleh dibeli pedagang? Kalau itu sudah kita jawab solusinya tadi, boleh, dan nanti uangnya dikasih fakir miskin. Itu kata para ulama. Bagaimana hukum panitia membantu menjual kulit hewan? Ini masalah, sudah masalah kulit juga. Bagaimana hukum membagikan kupon kepada pekerja? Ini sudah. Bapak Ibu sekalian, bagaimana sikap dan hukum orang berkorban dengan uang tidak halal? Berkorban kalau nanti uang hasil korupsi. Apa hukumnya Bapak Ibu sekalian? Berkorban dengan uang hasil korupsi. Kalau dia bilang kepada panitia, Pak, ini uang hasil korupsi korban saya, jangan diterima. Tapi kalau dia kasih, ini uang Pak, ada peserta, saya peserta korban, ini uang korban saya, Bapak tak boleh bertanya, ini uang korupsi atau uang Bapak tak boleh bertanya. Tapi kalau dia bilang, ini uang korupsi Pak, jangan Bapak terima. Ya, itu uang haram itu. Apalagi ibadah. Ya, barangkali di sini Bapak Ibu tunggu. Bagaimana sikap ketua panitia korban warga datang membawa kambing tapi untuk niat akikah anaknya ketika akan melaksanakan pemotongan hewan korban. Jadi ketika akan, tidak ada masalah. Kalau ada yang menyerahkan Bapak Ibu sekalian hewan akikah, niatkan saja itu adalah untuk akikah. Karena akikah ini dengan korban sama. Bedanya cuma niatnya, sebabnya kena kelahiran anak. Yang ketiga masalah waktunya lapang. Tapi kalau di waktu itu disembeli, masalah pembagian dan syarat hewannya sama, distribusinya sama dengan hewan korban. Maka tak ada masalah dicampur dia. Baik Bapak Ibu sekalian, cuman yang masalah ada orang berkorban 1 ekor kambing, dua niatnya, ya Allah, ini korban saya dan juga kata jumhur ulama tak sah. Yang sah cuma satu saja. Baik Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan yang tidak ada, ini yang penting. Sering ditanya tapi tidak ada yang bertanya ini. Bagaimana sikap kita melihat masjid yang jemaah solatnya lurus mengikuti bangunan masjid, yang satu mengikuti hasil astagfirullah, yang satu miring ke sini, satu miring ke sana. Hei Bapak Ibu, kalau kita dalam masjid jangan buat-buat sendiri. Maka solat masjid ni Pak, wajib hukumnya. Maka nanti tidak sah solat berjemaah kita. Maka semua kita kalau sudah di masjid, tinggalkan mazhab-mazhab kita. Keluar semua mazhab kita. Lupakan guru-guru kita, lupakan pengajian kita. Kalau sudah masuk masjid solat, ikut ini kelompok-kelompok kita. Kalau tidak kan ikut imam keluar. Jangan ikut solat. Maka wajib, kata ulama, sepakat ulama mengatakan, siapa yang solat berjamaah wajib dia memasang niat, aku solat zuhur 4 rakaat mengikut. Apa arti mengikut imam? Bukan mengikut ustaz saya. Maka apa yang buat imam, imam lurus kita. Imam ke sini, dia ke sana. Itu enggak, itu teroris itu. Radikal itu. Ikut imam. Seluruh geraknya kita ikut, ikut. Jangan menyimpang Pak, itu tidak bagus itu. Kemudian Bapak Ibu, apalagi masalah salam kiblat ni Pak, penuh ijtihad Pak. Khilafnya dahsyat. Tapi jumhur ulama tidak masalah. Maka Pak, jumhur kebanyakan ulama mengatakan miring yang ditoleransi 45 derajat. Di Pekanbaru tak ada Pak 45 derajat itu. Paling pantar 25, 30. Padahal ulama mengatakan kalau masih 45 derajat itu masih dalam ukuran toleran. Bahkan ada yang mengatakan 90 derajat. Tak masalah. Selama dia disebut menghadap barat, maka itu sah. Jangan dirubah-rubah, jangan miring-miringkan. Bapak Ibu sekalian, ini tidak ada pertanyaan yang tidak ada, yaitu bagaimana kalau seandainya orang non muslim mengasihi hewan korban. Ya kan, banyak terjadi di Pekanbaru. Kalau yang terjadi banyak di Batam, di perusahaan. Datang orang Cina, dia agamanya mungkin non muslim, dia kan kasihnya sapi besar kepada panitia. Maka bapak bilang, Pak, ini korban atas nama Sheng Shong Shang, gitu.
Boleh. Itu tidak sah sebagai korban. Tapi bagaimana solusinya? Solusinya minta izin sama dia. Bilang sama dia, 2 caranya supaya sapi bapak ini sah sebagai korban. Pertama, bapak masuk Islam dulu. Tawarkan sama dia dulu. Bapak masuk Islam dulu, itu pertama. Yang kedua, kalau enggak bapak masuk Islam, baru sah korban bapak ini apa? Saya minta izin kepada bapak, hewan korban bapak ini saya kasih nama, atas namakan untuk seorang maka tunjuklah orang miskin atau apa. Sianu pak, bapak setuju katanya. Jadi nanti ini korban sianu, tapi itu orang baru sah dia sebagai daging korban. Wallahu alam. Lagi juga begitu juga. Ini kan banyak sekarang nih pak. Sekolah, anak-anak sekolah patungan 50.000 sampai bisa membeli seekor sapi. Itu gimana itu? 50.000 seekor sapi. Bisa tuh jadikan korban itu, bisa pak. Tetapi sapi itu atas nama 7 orang. Pilih aja 7 orang nanti. Baru nanti sah sebagai korban. Wallahu alam bisawab. Itu dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian karena waktu juga yang membatasi kita. Dan Bapak Ibu silakan, siapa yang masih punya pertanyaan nanti catat nomor